Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin sedikit menyampaikan tentang logika metode ilmiah dalam pengembangan kurikulum. Saya sendiri Siti Kumala Dewi, NIM 9, bersama rekan saya Nur Komariah Hadmat, NIM 174. Table of contents-nya ada 3, yaitu pendekatan metode ilmiah, kedua dasar atau landasan dalam pengembangan kurikulum, yang ketiga bentuk pendekatan ilmiah dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, pendekatan metode ilmiah. Menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013, pendekatan saintifik atau lebih umum dikatakan pendekatan ilmiah merupakan pendekatan dalam kurikulum 2013. Dalam pelaksanaannya, ada yang menjadikan saintifik sebagai pendekatan ataupun metode, namun karakteristik dari pendekatan saintifik tidak berbeda dengan metode saintifik atau scientific method. Sesuai dengan standar kompetensi lulusan, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Kemudian, pendekatan ilmiah atau scientific approach. Dalam pelaksanaan pembelajaran diwujudkan dengan dalam bentuk kegiatan mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Kegiatan tersebut diharapkan dapat diterapkan pada semua mata pelajaran. Metode ilmiah umumnya memuat rangkaian kegiatan koleksi data atau fakta melalui observasi dan eksperimen, kemudian memformulasikan dan menguji hipotesis. Kemudian yang kedua, landasan atau dasar pengembangan kurikulum. Dasar atau landasan pengembangan kurikulum, landasan filosofis, menurut Permendikbud nomor 68 tahun 2013, landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan alam di sekitarnya. Kemudian landasan yang kedua adalah landasan psikologi. Landasan psikologi berkaitan dengan perilaku manusia, sehubungan dengan perkembangan kurikulum dan pembelajaran. Perilaku manusia berkenaan dengan psikologi belajar dan psikologi perkembangan anak. Hal ini meliputi teori-teori yang berhubungan dengan individu dalam proses belajar serta perkembangannya. Implikasinya, kurikulum disusun dari sejumlah materi pembelajaran yang mengandung pengetahuan yang luas dan disusun dalam organisasi yang terpisah satu sama lain, namun akan berasosiasi dengan dalam mental siswa sehingga akan menghasilkan manusia intelek. Kemudian landasan yang berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Mbak Nur Komariah Hadmat. Selanjutnya, landasan sosio-budaya. Landasan sosio-budaya berkenaan dengan penyampaian kebudayaan, proses sosialisasi individu, dan rekonstruksi masyarakat. Kurikulum akan menentukan kualitas lulusan melalui penyusunan isi kurikulum yang sesuai dengan keahlian dan kompetensi lulusan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian, landasan sosiologis tidak diterpisahkan dari proses penyusunan atau perkembangan kurikulum. Karena masyarakat merupakan tempat siswa hidup dan siswa harus diajarkan bagaimana cara hidup berdasarkan tuntutan masyarakat melalui pelaksanaan pendidikan yang terus lebih baik. Selanjutnya, landasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mampu mengubah tatanan hidup manusia terutama dalam bidang transportasi dan komunikasi. Dengan demikian, kurikulum harus bisa mengakomodasi dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan dan kelangsungan hidup manusia. Selanjutnya, bentuk pendekatan metode ilmiah.
Yang pertama, pendekatan teknikal atau scientific. Pendekatan behavioral. Pendekatan behavioral ini mengharuskan kurikulum memiliki tujuan sebagai target kurikulum. Untuk mencapai tujuan itu, ditetapkan konten atau materi ajar, kegiatan belajar, dan pengalaman belajar dan juga evaluasi. Kemudian pendekatan manajerial. Pendekatan manajerial memandang sekolah sebagai suatu sistem sosial. Warga masyarakat sekolah adalah siswa, guru, ahli kurikulum, dan administrator. Kemudian pendekatan akademik. Pendekatan akademik menganalisis dan mensintaksis posisi utama kecenderungan konsep kurikulum, sehingga pendekatan ini lebih berorientasi historis atau filosofis dan dalam kabar sedikit bersifat sosial dan praktis. Selanjutnya, pendekatan non-teknikal atau non-scientific. Pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik ini meletakkan siswa sebagai subjek pembelajaran, dan karena itu perlu kurikulum yang memfasilitasi perkembangan anak secara utuh, bukan hanya bagi pengembangan aspek kognitifnya saja. Pendekatan humanistik menerapkan pembelajaran kooperatif, belajar mandiri, grup kecil, dan kegiatan belajar sosial daripada pembelajaran kompetitif yang didominasi guru dalam kelas besar. Selanjutnya, pendekatan rekonseptualis. Rekonseptualis approach fokus pada isu pendidikan ideologis secara luas. Pendekatan ini menginvestigasi dan mengaruhi institusi sosial, masyarakat, ekonomi, dan politik. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.